Sebelum acara dimulai, kepada para jamaah agar merapikan terlebih dahulu saf-safnya. Kepada jamaah agar mengisi dulu saf yang paling depan yang masih kosong, agar jamaah yang baru datang bisa mendapatkan tempat duduk. Serta mengingatkan jamaah agar senantiasa menjaga protokol kesehatan, terutama senantiasa menggunakan masker selama kajian berlangsung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kenikmatannya kepada kita semua. Kita dapat melangkahkan kaki kita kembali ke tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama, yaitu ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan perantara bertolabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas segala perjuangan serta jerih payah beliau kita dapat merasakan kenikmatan dalam beragama Islam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. InsyaAllah yang akan mengisi pada ahad kali ini yaitu Al-Ustadz Iwan Abu Ayyash, yang akan membahas tentang kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Wahhab, bab ke-8 tentang bid'ah itu lebih bahaya daripada dosa-dosa besar, serta bab ke-9 Allah menghijab taubat pelaku bid'ah. Akan tetapi sebelum kepada Al-Ustaz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Ma'ata Baitur Rahman ahad pertama bulan Februari, insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Nasruddin Syarif membedah buku Ar-Risalah jilid kedua. Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa. Jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah dan wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin sekian pengumuman yang dapat disampaikan. Untuk tidak berlama-lama lagi, kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju majelis ta'lim ini, dan semoga ini menjadi sakulat mawazinu. Dan juga tidak lupa kita bersyukur atas nikmat yang hari ini Allah berikan, kenikmatan yang kita mampu untuk sama-sama mengoptimalkan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya kita mesti berbahagia, berbangga dengan agama yang kita anut hari ini, yaitu al-Islam. Dikarenakan dengan Islamlah kita akan selamat. Hanya Islam yang benar. Hanya Islam yang benar. Yang lain salah. Kenapa? Karena Allah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang benar. Bukan paling benar. Benar. Yang lain salah. Kenapa? Karena Allah menegaskan di surah itu juga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima amal-amal orang yang mencari agama di luar Islam. Dan yang kedua, di akhirat khasirin, menjadi orang-orang yang rugi. Makanya kita mesti bersyukur, mesti berbahagia, mesti berbangga karena kita berada dalam jalur Islam. Akan tetapi hadirin ikhwati iman, dalam perjalanan kehidupan kita dalam keberagamaan, tentunya tidak lepas dari kesalahan, dari kekeliruan, dari kezoliman diri, dari kemaksiatan, kedurhakaan kita kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Dan ini tentunya kita akan tahu bahwa kondisi kita sebagai manusia itu tidak lepas dari adanya kekeliruan, adanya lupa, adanya lalai. Karena makna dari insan, ya, insan itu manusia, karena manusia dalam Quran banyak, ada disebutkan sebagai insan, ada disebutkan sebagai bashar, ada disebutkan sebagai nas, apa lagi? Ada disebutkan sebagai Bani Adam, ya Bani Adam, nah, itu kan manusia. Ada disebutkan insun, wa ma khalaqtul jinna wal insun, tidak insan di situ. Tetapi kalau kita unik untuk mempelajari kata insan, Pak Bu, di dalam Quran, ternyata insan itu terambil dari kata nasya. Nasya yansa. Nisyanan. Nisyan artinya lupa. Makanya tidak aneh kalau ada pepatah Arab mengatakan al-insan, manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan tempatnya lupa.
Kenapa ada kalimat ini? Karena kan berdasarkan sabda Nabi, di mana Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Adam, setiap kita sebagai insan yang selalu lupa dan lupa lagi, khata'un, banyak kekeliruannya. Itu menggunakan sigoh mubalaghah ya. Kalau salah saja khati'un, ini menggunakan khata'un, fa'alun. Jadi sering. Tapi tong jadi dalilnya. Tong jadi dalil. Kita sering khata'un, sering melakukan kesalahan, sering melakukan kekeliruan, sering melakukan kezaliman. Karena kullu bani Adam khata'un. Kita ya, Bapak Ibu termasuk sim kuring sami. Tetapi Nabi menegaskan di hadis itu, apa terusannya? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik dari kalian adalah orang yang bertaubat. Berarti kata kuncinya ada di taubat. Kata kuncinya ada di taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu Tawwabur Rahim. Allah itu maha menerima taubat sebesar apapun dosa. Bahkan kalau diibaratkan dosa segunung, dosa sebanyak buih lautan, itu menunjukkan saking banyaknya ya. Menunjukkan dosa-dosa bergelimang dalam diri kita. Ingat, Allah itu Tawwab, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Maka senantiasa banyaklah beristighfar dan bertaubat. Bapak sadinten sawangi sabaraha kali taubat, sabaraha kali istighfar. Dosa-dosa kecil bolehlah kita istighfari. Dosa-dosa besar ya harus dengan taubatan nasuha. Ibu sadinten sawangi sabaraha kali istighfar? 11. Kita lihat Nabi kita berapa kali, Pak? 70 sampai 100. Bahkan Rasul kan menegaskan di hadis itu, sampai bersumpah dulu. Kan cek orang mah teu kudu sumpah, Nabi tanya dah sudah pasti sodikul masduq, as-siddiq beliau itu. Tapi langsung bersumpah dulu, wallahi demi Allah, ini tuh sumpah deh. Wallahi sumpah, ini taukid. Yang belajar bahasa Arab pada kata inna kan taukid. Wallahi sudah kuat. Kan ada taukid, ada sumpah. Ini sudah kuat. La itu lam taukid. Wallahi demi Allah, ini la tuh 3 kali sumpah heula. Bisi urang teh ragu bener teh Nabi teh gitu. Maka mesti bersumpah deui. Makanya Rasul subhanallah ya, alhamdulillah itu. Harus jadi uswah bagi kita. Sabda Nabi begini, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, aktsaru min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Hadis yang lain menegaskan mi'atu marrah, 100 kali istighfar dan taubat. Nah, tadi berapa kali, Pak? 15 kali cina. Di mana eta sabada salat? Astagfirullah kan 3 kali, kali 5 15 kali. Tingkatkan ya, banyak-banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Karena dosa itu ada yang kita rasakan, ada yang tidak kita rasakan. Yang berat yang dosa dirasakan atau yang tidak dirasakan? Tidak dirasakan. Kenapa berat? Karena orang tersebut tidak akan sadar bahwa itu adalah dosa. Dia tidak akan sadar bahwa itu adalah dosa yang dia lakukan, maka itu tidak dia rasakan. Maka ada tidak kesempatan kalau dia merasa tidak berdosa, ada tidak kesempatan dia untuk beristighfar dan taubat? Tidak mungkin, karena tidak merasa Makanya ada hadis ya, yang mengatakan Nabi langsung menegaskan kepada para sahabat saat itu, ijtanibu. Ini adalah larangan ya, larangan yang kuat sekali. Kan larangan bisa menggunakan la ya, la taqrabu, la apa. Kalau di hadis itu ijtanibu, jauhilah oleh kalian apa? As-sab'al mubiqati,
As-sab'a 7, al-mubiqati yang bisa membinasakan kehidupan kalian. Bisa menghancurkan kehidupan kita, Bu. Hancur ke kehidupan orang teh dengan 7 yang ini. As-sab'ul mubiqat yang bisa menghancurkan, maka jauhilah, ijtanibu, jauhilah, tinggalkanlah. Mana ijtanibu bermakna haram ya, sudah haram, jangan lagi masuk ke situ. Seperti khomer gitu. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Maka Allah menegaskan fajtanibuhu, jauhilah. Kenapa masih dijauhi? Karena ini menggunakan ijtanibu, bahaya kalau terjerumus ke dalam itu. Makanya Nabi menegaskan 7 perkara ini jauhi oleh kalian. Ternyata na'udzubillah nomor satu, nomor wahidnya itu yang akan kita bahas hari ini, kemusyrikan. Musyrik wilayahnya ada di tauhid. Kalau dalam wilayah ibadah apa? Bid'ah. 11-12. Jadi kalau dalam wilayah tauhid, akidah yang kita anut hari ini, yakini hari ini, kalau ada sesuatu yang bisa merusak itu, nah itu nanti istilah kemusyrikan. Kita bahas hari ini. Dan kalau berhubungan dengan ibadah namanya perbid'ahan. Musyrik dan bidah itu kakak beradik, yang itu semuanya akan dilakukan oleh seseorang. Makanya hati-hati. Bab yang kita akan bahas adalah bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabairi. Ngeri ya tuh bab dah okeynya. Annal bid'ata, sesungguhnya bid'ah itu asyaddu minal kabair, leuwih banget tibatan kabair, dosa besar. Sedangkan yang barusan asabul mubiqat, 7 yang menghancur itu masuk ke dalam dosa-dosa besar. Dan akbarul kabairnya keur manggeus dosa teh badag, ieu pang badag-badagna. Ngertinya? Dosa ini sudah besar. Nanti di antara dosa-dosa yang sangat besar ini ada dosa yang paling besar di antara dosa yang aduh eta mah ngeri. Yaitu apa, Bu? Asyirku. Ini sabul mubiqat yang pertama. Nanti kita bahas ya. Nah, kan berikutnya ada lagi yang 6-nya lagi. Itu teh akan merunut nantinya. Merunut bukan ini, tapi puncak-puncaknya memang ada di syirik, asyirku. Kan turun ke bawah apa tuh? Ada yang tahu? Asihru kan? Sihir. Di hadapan eta teh, di hadapan syirik itu adalah sihir. Kalau sihir ya nanti kuasai saja kisah sihirnya di zaman Nabi Sulaiman dulu. Sesungguhnya bukan di zaman Nabi Sulaiman kalau mau menguasai tentang ilmu sihir itu. Kalau zaman Nabi Sulaiman ya itu. Nanti di zaman Nabi Musa. Nah, di situ kan ramainya di situ Nabi Musa. Nabi Musa dulu, Nabi Sulaiman dulu, Pak. Nabi sampai hitung Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Tuh, mana dulu? Musa dulu atau Daud dan Sulaiman? Hah? Daud, Sulaiman, Ilyas, Musa mati di tuh heula. Berarti Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu itu. Nabi Musa, nanti Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dulu. Nabi Musa. Kenapa nanti kepemimpinan Tolut dan Jalut yang pernah dibahas oleh Profesor Atif kan ya? Tolut dan Jalut itu di zaman siapa? Tolut dan Jalut. Zaman Nabi Daud. Nabi Daud ka Nabi Sulaiman saha? Bapak dan anak, gitunya. Sih kan itu apa lu? Apalna Andin? Cenah itu kayaknya, cenah. Jadi Tolut dan Jalut di zaman Nabi Daud. Nanti Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman. Nah, di kisah Tolut di sini nanti ada muncul tabut peti
muncul peti yang dulu ada di zaman Nabi Musa. Itu tandanya karena nanti Tolut akan dijadikan sebagai pemimpin perang, pemimpinnya Bani Israel itu Tolut untuk menghadapi Jalut. Di zaman Nabi Daud alaihissalam nanti akan muncul peti Nabi Musa yang dulu sudah hilang, akan muncul kembali. Fihi sakinatun, di dalamnya ada ketenangan. Maksudnya ketika melihat tabut ini tenang Bani Israel itu. Berarti Nabi Musa dulu, Nabi Sulaiman dulu. Nabi Musa heula tuh kan. Berarti Nabi Musa di zaman Nabi Musa sihir itu luar biasa. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman, terakhir nanti di Arab Jahiliyah. Di Arab Jahiliyah sebelum datang Nabi kita ya, Arab Jahiliyah juga masih kental di dalam persihiran itu kental luar biasa. Tapi yang diabadikan Quran memang sihir itu ada di zaman Nabi Sulaiman ya. Di zaman Nabi Sulaiman di surah Al-Baqarah. Baik, kembali ke sini. Ini sihir itu sab'ul mubiqat, 7 yang bisa menghancurkan. Kalau dirunut terus ada hadisnya. Kemudian berikutnya membunuh jiwa, qatlun nafsil lati harramallahu, membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali kalau benar. Apakah kita boleh membunuh seseorang? Ada kecuali yang benar? Ya, satu saat boleh. Contohnya kapan, Pak? Kalau sedang perang. Kalau sedang perang boleh kita membunuh orang lain. Kalau di hukum Islam boleh nanti al-gojo, membunuh, merajam, mencambuk dan sebagainya orang-orang melakukan dosa-dosa itu, berarti itu kan dibolehkan. Tetapi kalau membunuh jiwa yang Allah haramkan, itu masuk ke ashabul mubiqat, hancur hidup kita. Harus diingat. Yang paling ujungnya paling luhur kan syirik. Sigano entengnya syiriknya. Syirik, kemusyrikan padahal disimpan di nomor 1. Di bawahnya adalah sihir, di bawahnya adalah pembunuhan. Yang kebayang oleh kita kan pembunuhan. Justru negara kita, Indonesia, mudah-mudahan terdengar oleh Bapak Presiden yang terhormat ya, bahwa harusnya memperhatikan kemusyrikan yang ada di Indonesia ini, perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita ini. Karena ini yang akan meluluhlantakan kehidupan tatanan negara kita. Bukankah di zaman Nabi Nuh Allah menurunkan hujan dari langit dan dari bumi, diturunkan airnya. Untuk apa? Menghancurkan orang-orang itu. Apa alasannya? Membuat kemusyrikan. Kaum Nabi Nuh itu membuat kemusyrikan. Bukankah ada 5 patung di surah Nuh kan? Jelaskan. Ada patung Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu kan 5 patung. Kenapa muncul Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh melihat bahwa kaumnya sudah mengkol gitu dina ketauhidan kepada Allah. Oleh Allah nanti hancurkan dengan cara adanya banjir, taufan. Kemudian di zaman Nabi setelah itu Adam, Idris, Nuh, Hud. Di zaman Nabi Hud, kaumnya siapa? Ad. Kaum Ad itu melakukan apa? Ashabul Authan wal asnam. Dalam fiqhus sirah Syekh Abdul Qalim Zaidan, beliau menegaskan ternyata bahwa kaum Ad itu mereka diberikan kekuatan oleh Allah, tapi mereka melakukan kemusyrikan. Apa? Mereka menyembah patung berhala. Muncul Nabi Hud, dakwah Nabi Hud, hancurkan dengan angin yang dingin mencekam. Mun urang mah 7 puting kita angin teh nyecep kanu sumsum tulang. Sampai-sampai rapuh. Bagaikan ada tongkat pohon kurma yang sudah lapuk, lamun disintrek kita langsung ngagubrak tangkal eta teh. Nah, orang-orang bangsa Ad teh kitu. Kenapa? Karena mereka melakukan kemusyrikan. Jangan dianggap sepele musyrik teh. Biasanya atas nama apa? Di Islam Nusantara di kita, atas nama budaya lokal, atas nama budaya lokal. Artinya ini yang harus kita perhatikan, karena perbedaan dan kemusyrikan memang begitu harus kita optimalkan.
Bukan artinya kita melegalkan yang tadi, persihiran, pembunuhan, bukan. Tapi puncak-puncaknya dari 7 yang menghancurkan itu adalah kemusyrikan. Kemusyrikan, kemudian sihir, kemudian pembunuhan. Sekarang ayeuna pembunuh itu aduh nauzubillahnya hanya karena bukan karena apa-apa, hanya karena pedah tadi bere duit 1000 gitu ya. Dibunuh, naudzubillah. Apalagi masa pandemi sekarang, ngeri sekarang. Anak-anak remaja sekarang berkeliaran naik mobil, kaditu kadieu naik motor, kan ngeri Pak hari ini. Nah pikeun ka aya budak remaja nya, budak sakola keneh da remaja teh da moal mungkin nya teu sakola keneh. Ketika itu dia pakai warna merah, apanya? Rambutnya. Ketika ditanya apa? Kata anak tersebut, meungpeung teu sakola. Meungpeung teu sakola, kabayang ke urang. Itu bahasa anak yang memang anak SD, apalagi yang remaja kan. Meungpeung teu sakola. Berarti kan terbayang oleh kita bagaimana hancur bukan ekonomi saja, akhlak hari ini. Akhlak. Orang ge jadi stresnya, Bu. Daring jadi darting. Ayeuna daring jadi darting. Nah, berdarting hese ngeusian soal budak gitu. Kita baca, oh bener hese ieu mah kitu nya. Urang wae nu ahli misal matematika, model kieu matematika hese. Jadi stres lain budakna unggul. Kolotna oge jadi stres. Itu fenomena, maka berdoalah kepada Allah agar Allah segeralah, apalagi sebentar lagi lebarannya. Lebaran Ramadan. Oh, abdina lebaran, rasanya lebaran. Sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Kapan saum itu? Saum itu kapan? Ramadan. Ramadan, sing leres udah ngawalernya. Ramadan. Hari Ramadan bulan apa? Baru ke situ. Bulan April. Sekarang bulan Januari, besoknya Februari. Besok Februari, Maret, April tuh. Sebentar lagi. Persiapan dari sekarang. Berdoalah kepada Allah ya agar segeralah dicabut ini ya. Yang selama ini membuat ngeri dan sebagainya. Tapi kalau kacamata Islam itu tidak seperti itu ya. Kacamata Islam tidak seperti itu. Islam itu mengajarkan harus husnuzon, berbaik sangka. Kalaulah positif ya kita bersabar. Kalaulah negatif ya kita bersyukur, cukup gitu. Ya, dengan ya menjaga prokes tentunya ya, menjaga diri kita gitu. Karena sederhana dalam Islam itu. Karena ini sudah memang tidak bisa kita hindari. Rek handira kumaha atau memang seperti ini. Tinggal kita pasrahkan kepada Allah sambil berikhtiar seoptimal mungkin. Baik, kembali ke sini, membunuh itu seperti itu ya. Kemudian berikutnya memakan harta riba. Aklu riba. Ya lebih ngeri lagi nya. Aklu riba. Kadang kita sudah terjerumus menjadi gurita ya. Ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nunamina riba teh. Sistem ribawi. Ribawi itu yang bisa menghancurkan. Sok sadari yang 7 yang ini menghancurkan teh gitu. Dari mulai kemusyrikan, sihir, membunuh seseorang, hancur hirup urang teh. Karena kehukum di Indonesia ini penjara. Kemudian beberapa tahun kemudian keluar dari penjara. Tapi masyarakat tidak mau menerima, hancur hidup kita. Termasuk yang ini, makan riba. Bukan makan saja ya, menggunakan lah. Makan bayangannya, makan minumnya, menggunakan fasilitas riba. Bisa jadi hancur kehidupan kita. Punten, bahkan riba itu, surah Al-Baqarah ya, bisa meluluhlantakan seluruh kehidupan kita sampai-sampai diibaratkan nanti di akhirat kita akan berjalan seperti jalannya orang yang minal mas, orang yang seperti terkena atau seperti orang yang mabuk. Kalau dalam diri kita terlalu banyak ribanya. Makanya riba itu harus segera kita belajar untuk menjauhi. Kalau masih terjerumus dalam kubangan riba, sok bereskeun heula ti ayeuna. Tapi itu ngagali deui meni genah itu nya. Geus beres ayeuna, ngagali deui atuh di lobang tutup. Lobang. Hindari ya, Pak, hindari. Ini bisa menghancurkan hidup.
Lebar atau hidup urangan sakur 60 tahun, 70 tahun kalau kesampaian ya. Kalau kesampaian, makanya orang kudu terus-terusan gitu. Ini menghancurkan, bukan menurut saya. Rasul ijtanibu jauhi riba itu ya, bab riba. Kemudian yang kelima tadi riba ya. 5 itu apa? Makan harta anak yatim. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Bisa menghancurkan kehidupan kita. Ustaz, adakah seperti itu memakan harta anak yatim? Ayat nomor itu, budak yatim dimakan hartanya. Ayat. Kira-kira apa? Ari budak yatim gitu ayah hartaan. Kan namanya budak yatim. Yatim teh siga abdi, Bu. Abdi tos pun bapak tos teu aya. Pun biang tos teu aya. Abdi sanes disebut yatim sanes. Karunya ustaz budak yatim tah ustaz teh sanes. Yatim itu adalah alladzi faqada waliduhu inda sogrihi. Orang yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika masa kecil. Geus jebrog ieu mah, ya. Jeung jebrag. Bukan anak yatim lagi. Oh, ini kasihanilah saya anak yatim baru geus gede teh. Anak yang belum balik ditinggal oleh orang tuana. Nah, pertanyaannya, ari budak leutik aya hartaan gitu? Di mana, Bu? Warisan. Ayeuna sok bayangkan, ini warisan anak yatim. Kan bapakna tos teu aya. Berarti yang memakan harta anak yatim saha biasana? Nu ngurus anak yatim kan di antara keluarganya yang terdekat siapa biasanya? Mun ieu bapana eueuh tos teu aya meninggal bapaknya, kan biasanya ke adik kakaknya yang meninggal atau ke paman uaknya kan gitu. Geus urang diurus, ternyata ada yang berani untuk memakan harta anak yatim. Hati-hati itu teh. Harta anak yatim, memakan harta yatim itu begitu. Karena anak yatim belum bekerja, belum bisa jemput rezeki. Kenapa ada harta? Itu peninggalan dari orang tuanya ketika ketika orang tua ini meninggal dunia, jadi harta warisan. Maka Allah menegaskan, wa ta'kuluna turatsa aklal lamma. Dan kalian memakan harta warisan, turas itu warisan. Memakan harta warisan aklal lamma. Tinggal di bahasa Arab tinggal. Ta'kuluna fi'il mudhari, aklan masdar. Masdar diambil dari fi'il itu menunjukkan apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, ada kata lama, maf'ul mutlak linnau. Tapi menjelaskan mending tadi dijelaskannya. Riot itu bahasa Arab. Hanya yang jelas ini menegaskan bahwa kalian benar-benar memakan harta anak yatim dengan jam lama, betul aklal lama, betul-betul memakan harta yang banyak. Dihabiskan harta anak yatim itu. Ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita sebagai pamannya, kalau kita sebagai uaknya, atau kalau ibu sebagai ibunya berani untuk mengkonsumsi harta anak yatim. Hati-hati ya. Kalau mau bab warisan mah ngeri ya. Ngeri. Bab warisan mah kadang-kadang kita teu sadar urang sorangan anu hawak kadang-kadang. Punten bab harta mah begitu. Harta warisan itu kan perpindahan dari si mayit kepada ahli waris kan begitu. Kalau sudah perpindahan berarti harta waris itu milik siapa? Bukan milik manusia lagi. Kembalikan kepada pemilik harta yaitu Allah. Allah diatur. Dah sederhana tuh bab waris mah. Bu, Pak, kalau ingin menelah harta waris cukup 1 surat saja. Tapi hanya 3 ayat saja. Kuasai nanti di rumah ya. Yang pertama An-Nisa ayat 11, yang kedua An-Nisa ayat 12, yang ketiga An-Nisa ayat 176, ayat terakhir. Ngan 3 ayat, hanya 3 ayat saja. Dan itu sudah dipastikan langsung oleh Allah. Ya, itu bab faraid kalau itu ya. Itu kelima makan harta anak yatim. Kalau yang keenam lari dari perang, kabur dari peperangan. Nah itu bahaya ya. Itu sudah mau perang antara kaum muslimin dengan orang kafir,
Ternyata di antara kelompok kaum muslimin ada yang lari, sieun keung ninggal musuhnya semakin banyak dan persenjataan yang lengkap. Kaum muslimin sebegini, ini melihat canggihnya luar biasa. Nah, ternyata di antara kaum muslim ada yang lari. Itu sabul mubiqat. Bisa menghancurkan kehidupan dia. Makanya haram bagi Rasul setiap nabi ya, haram bagi setiap nabi ketika menggunakan baju besi untuk menanggalkan lagi kecuali mesti perang. Itu banyak di sejarahnya jelas. Mun nabi urang ketika mau perang Badar, nabi kita sudah pakai baju besi, itu haram untuk mundur kembali. Kenapa? Itu kewajiban khususiyah bagi para nabi. Tekengeng gitu ya. Nah kita juga sama, kalau kita kabur dari peperangan itu, nah ini bisa membuat kita hancur. Sab'al mubiqat. Berarti berperang ya. Sigana perang ini henteu. Sigana mun ngaji biasa mun dikitukeun ngaji. Bapak teh saget di bumi tanya, siap motor disiapkeun, jaket disiapkeun. Nah, tos siap gitu ya. Bereg hujan. Haram balik deui ka imah gitu maknanya. Tapi udah perang dengan tolab ilmu jauh ya. Kalau perang itu sudah memang harus di depan gitu. Kalau tolab ilmu ya bisa kita kondisikan bagaimana caranya agar bisa kita optimalkan lah kalau yang itu. Tentunya tidak bisa disamakan. Walaupun kita keluar dari rumah menuju majlis taklim itu sudah dinilai dengan fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju talab ilmu, maka dia sudah dicatat menjadi fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang kembali. Jadi Bapak Ibu sabadana di mata Baitur Rahman tong langsung ke bumi. Ya, Bu, tong langsung ke bumi ya. Kenapa? Karena diikat dengan hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke rumah, maka tidak ada lagi istilah fi sabilillah. Dina hadis nu eta. Tangke ibu bapak jalan-jalan heula ka Kota Baru gitu nya. Wih deui ka dieu pas bade belok ka Rancabali teh ka Ciburuy heula gitu. Bolak-balik we gitu. Ya. Menunjukkan lain kudu kitu ya. Menunjukkan apa? Selama kita keluar dari rumah untuk jihad untuk thalabul ilmi, itu sudah dicatat jihad fisabilillah. Makanya niatkan yang ikhlasnya. Dalam amal sate sing ikhlas niat betul-betul. Kalau salah saja ngeri kayak di akhirat teh capek gawe teu kapake nya di teke gitu. Di akhirat gana teh niatna tolab ilmu saur Allah kadzabta, Anda bohong, Anda dusta. Tolab ilmu yang disebut para pencari ilmu. Anda baca Quran kadzabta karena yang disebut qori. Oh, naon deui? Perang terus-terusan. Tapi kalau ada kadzabta, kenapa? Karena Anda ingin disebut pahlawan, ingin disebut dermawan, ingin disebut ini dan sebagainya. Itu teh salah niat. Salah niat. Makanya dalam ilmu, dalam amal-amal saleh itu harus dibarengi dengan ilmu bahwa semuanya harus dalam bingkai niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalabat ayeuna sing ikhlas niatna. Nah, terakhir yang ketujuh yang bisa menghancurkan adalah menuduh jinah kepada istri yang solihah. Qadzful muhsanat bahasanya. Qadzful muhsanat, qadzab menuduh ya. Qadzful muhsanat itu menuduh zina kepada perempuan yang solih, yang solihah. Hati-hati menuduh zina. Ibu bapak dalam hidup masyarakat ini kan bertetangga ada yang baik ada yang buruk. Ketika lihat yang buruk ternyata kita ada perasaan eta teh sigana berzina ta istri eta teh suami eta berzina, jangan langsung menuduh, hati-hati. Jangan langsung menuduh. Ya. Kenapa? Karena dalam hukum Islam ketika ada orang berzina harus dihadirkanlah saksi. Berapa saksi? 4 arba'a syuhada, 4 saksi. 4 saksi kan deh. Harus ada 4 saksi ketika kita menuduh zina seseorang. Biasa kan dengan tetangga kan ya. Hidup orang teh. Ustaz eta jalma teh zina, hati-hati bahasa itu sudah menuduh. Makanya jangan pernah kita mengungkapkan saya eta mah zina, ceuk saha gitu kan. Abdi ninggal nyarira, sok masuk ke ranah hukum.
maka abdi yang akan dihukum. Bukan dianya yang dihukum. Kenapa? Abdina ternyata opat saksi. Ini qadzful muhsanat. Qadzful muhsanat, apalagi yang jelas-jelas yaitu seorang muslimah yang benar ya. Apalagi gitu. Jangankan yang seperti tadi, orang tetangga yang biasa-biasa saja dan kita merasa ya, belum yakin, merasakan sigana meta aya lalaki asup ka imana, zina sigana mah, itu sudah tidak boleh. Tidak boleh begitu. Kenapa tidak boleh? Harus mendatangkan 4 saksi dan 4 saksi itu melihat dengan matanya sendiri. Matanya sendiri, kecuali kalau pelaku itu dia mengaku. Kalau mengaku beda. Kalau tidak mengaku maka harus ada 4 saksi. Kalau tidak kembali ke orang. Naudzubillahnya. Makanya hati-hati menuduh zina terhadap perempuan yang baik, yang muslimah, yang solihah, itu masuk bagian dari 7 yang bisa menghancurkan. Harusnya, nah baik. Kita mukadimahnya. 7 ini coba bayangkan, dari mulai sihir sampai barusan menuduh zina, kan itu menghancurkan kehidupan kita. Tapi puncak-puncaknya dari as-sab'ul mubiqat adalah syirik. Asyirku, kemusyrikan, puncak-puncaknya. Kembali ke bahasan tadi saya. Yang paling berat itu dosa yang dirasa atau yang tidak dirasa. Nah, sekarang orang yang bergelimang dalam kemusyrikan merasakan dia berdosa tidak? Merasa tidak dia berdosa? Dah henteu tuh. Tidak, mereka misal mereka menyembah ke kuburan. Apakah merasa berdosa? Dan itu menyembah kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang dianggap diagungkan oleh mereka. Dan mau merasa berdosa, rek tobat mau lamun tidak merasa. Tidak, makanya berat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab yang sedang kita bahas itu menyodorkan satu ayat dulu di dalam surah An-Nisa. Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maghfirah ay yushraka bih kepada orang yang melakukan syirik. Orangnya musyrik. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang musyrik. Allah tidak akan mengampuni orang musyrik ini. Ini jelas, tegas. Eces, jentre, tempres, rawes, beres, pokoknya mah jelas ya. Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepada Allah. Artinya ini puncak-puncaknya kemusyrikan itu. Apa hubungannya Syekh menyimpan ayat ini dengan bab yang di atas? Annal bid'ah asyaddu minal kabair. Bid'ah di sini. Nanti kita dihubungkan dengan ayat yang kedua Al-An'am di tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti ini dulu ya. Di surah An-Nisa ayat 480 ini Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maghfirah kepada orang yang melakukan kemusyrikan. Akan tetapi lihat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Yang 6 tadi, apalagi di surah yang 6 ya. Yang 6 tadi ya, dari mulai sihir dan terakhir menuduh zina itu maduna dzalika, selain daripada kemusyrikan. Allah akan mengampuni, ayat ini Allah akan ampuni. Wa yaghfiru. Kalau yang tadi la yaghfiru, jelas ya. La yaghfiru musyrik ya, yaghfiru duna dzalika, selain daripada musyrik. Maka kembali kepada yang tadi saya tegaskan, bagaimanapun dosa kita bergelimang, tetap memohonlah maghfirah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak meninggalkan kemusyrikan. Ari masih kene ngalimed kana kemusyrikan mah tidak bisa. Moal dalah kumaha oge ya. Bagaimanapun dia terus-terusan memohon kepada Allah untuk diampuni dosa dari hal tersebut, selama dia tidak meninggalkan kemusyrikan, tidak akan pernah. Termasuk perbid'ahan. Di Al-An'am itu bid'ah ini, kalau mau memperhatikan di bawahnya itu tentang perbid'ahan.
Tapi harus kita coba ini ya, kemas. Kira-kira makna bid'ah teh nu kumaha gitu. Tong mos-mos beda jeung urang bid'ah tong kayak gitu. Kayak cek dulu gitu. Cek dulu bising kena teh ini bukan bid'ah wilayahnya, tapi ini masalah maslahat mursalah. Ini masalahnya adalah perbedaan saja, ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu kan ikhtilaf ayat 2. Hanya perbedaan yang banyak jenisnya gitu kan. Nah, nanti kalau saya anjurkan di kitab ini ya, karena kita hanya 1 jam, di kitab yang ini Ibu Bapak kalau ingin memperdalam Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam setebal ini mengupas tuntas menelanjangi tentang perbid'ahan. Ditelanjangi semuanya di sini. Galaknya mah. Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi ya. Imam Asy-Syatibi, mazhabnya Hanafi beliau. Nah, dalam Al-I'tisam itu ditelanjangi habis-habisan perbid'ahan itu, ya. Dari mulai definisinya dulu, kemudian celaan terhadap perbuatan bid'ah, terus nanti apa saja bid'ah itu dalam agama, bagaimana kalau dihubungkan dengan adat kebiasaan. Nah, nanti akan dikuatkan oleh beliau. Pengennya kita bedah buku ya. Buku ini kita bedah dalam 1-2 jam. Isinya begini ya, itu bagusnya lebih enak begitu ya. Jadi kita mual meseran Bapak Ibu bukunya. Ai bedah buku mah gitu. Kembali dulu ke sini, lihat di ayat ini. Kan ada 2 poin penting. 1 la yaghfiru, 2 yaghfiru. Ini berita dari Allah. La yaghfiru apa? La yaghfiru ayyusyraka bihi. Saya bacakan di Ibnu Katsir ini ya. Ibnu Katsir mengatakan la yaghfiru ayyusyraka bihi, itu kata beliau la yaghfiru li abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Oh jelas tuh ya mah. Maksud Allah moal ngahampura dosa musyrik kumaha eta bertolak belakang dengan ayat yang tadi. Sagede-gede dosa na oge bisa. Maksudnya ini kata beliau, la yaghfiru li abdin. Allah tidak akan menurunkan maghfirahnya. Allah tidak akan mengampuni li abdin terhadap seorang hamba laqiyahu yang bertemu nanti dengan Allah wa huwa musyrikun bihi, sedang dia dalam keadaan musyrik. Itu maksudnya teh. Karena ada masyarakat mengambil dalil yang ini kekeh lamun jalma musyrik rek taubatnya moal ditarima kekeh we karena salah dalam memahami ayat yang ini. Ingat Pak Bu, dalam kaidah tafsir, dalam kaidah menafsirkan Quran, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Ini kan siaknya begini, siakul kalamnya begini. Jadi isinya begini, innallaha yaghfir. Nah, dalam menafsirkan Quran harus lihat ke belakangnya, lihat dulu ayat ke depannya. Harus begitu. Tang ujug-ujugnya Ustaz, ayat tafsir surah iya ayat sakieu naon? Tinggal Qur'ana, tidak melihat tafsir, tinggal Quran. Oh, ini begini. Belum melihat ke belakang, ke atas, ke bawah belum dilihat. Karena dalam kaidah itu 1 siaknya, 2 lihatnya, 3 sibaknya. Jadi ada 3 unsur, ya, 3 unsur yang tidak boleh dipisahkan ketika menafsirkan Quran. Kalau dipisahkan bisa jadi tafsir sesat. Contoh, saya terangkan nih. Hadirin ikhwatu iman, fawailul lil musallin. Nerakawel, cilaka bagi orang-orang yang sholat. Titik sampai dinya, pun didinya. Habayang ku mustaminya, berarti nu sholat teh cilaka. Mending tafsir sesat. Tafsir sesat. Harusnya lihat sibak dan lihatnya. Cing teh saacana teh. Oh, ieu mah ciri orang-orang yang ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Oh, orang yang mendustakan tentang hari pembalasan. Di antaranya ada orang-orang yang bab salat yang begini. Kemudian lihat, berikutnya lihat. Apa tentang apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi we eces gitu mah. Karena salah dalam menafsirkan itu bahaya, bisa jadi menyesatkan. Bukankah tafsir itu kan ada 2, tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi. Ini kan bil ma'tsur yang ini.
Kenapa Imam Ibnu Katsir menegaskan la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun? Ketika nanti bertemu dengan Allah, dia dalam keadaan musyrik, Allah mau diterima. Karena saya tepang sang Allah ilaha. Ayeuna nanti di akhirat. Berarti kalau ada seorang hamba nanti di akhirat, dia masih membawa dosa kemusyrikan, ku Allah mau diterima, la yaghfiru, moal diampuni ku Allah. Ya. Kalau sekarang bertobat ya diampuni. Kade karena tidak bertobat salah itu teh. Ya. Kalau di akhirat dia membawa kemusyrikan, Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau di dunia kene dia bertobat, ya Allah akan ampuni. Allah akan ampuni ya. Salah karena pemahaman teh aya nu nyebutkan moal dihampura nu kitu mah. Justru dia ingin taubat kepada Allah atas kemusyrikan dia yang pernah dia lakukan. Ya Allah itu Maha Ghafur dan Maha Rahman Rahim. Itu cara memahaminya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni selain daripada dosa yang tadi. Nah, Ibnu Katsir banyak sekali menyodorkan hadis-hadis. Banyak sekali. Saya sebutkan satu saja. Di dalam Al-Bazzar dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu thalathatun." Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullahu. Kezaliman nuku Allah moal diampunan, moal diampuni. Oleh Allah tidak akan diampuni kezaliman yang ini. Nah, langsung saja. Kezaliman apakah dia? Musyrik. Apa dalilnya? Inna syirka la zulmun adzim. Zulmun. Zolim. Zolim yang tidak Allah akan ampuni orang itu ketika nanti di akhirat dia membawa kemusyrikan. Gitu. Karena ini masuk ke dalam asyirku, kemusyrikan. Inna syirka la zulmun adzim. Kalau yang lain apa? Yang zulmun yaghfiruhullahu, yang zalim tapi Allah akan ampuni, yaitu zalim seorang hamba terhadap dirinya. Zalim terhadap hamba terhadap Allah. Itu zalim yang Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Maksudnya begini, kalau nanti di akhirat ada dosa-dosa yang lain-lainnya, Allah akan ampuni atau Allah akan azab. Itu Allah yang sangat menentukan, haknya Allah ya. Orang aina hidup sekarang di dunia, kemudian kita meninggal membawa dosa-dosa selain musyrik, selain. Nanti di akhirat itu kumaha Allah. Apakah Allah akan yaghfiru ataukah Allah akan yu'adzibu? Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Allah akan mengampuni atau Allah akan mengazab. Ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Hanya harapan kita Allah menurunkan magfirah gitu. Magfirah dari kata ghafara. Ari ghafara teh kieu, ghafara teh ini terbuka, masukkan sesuatu, tutup. Ai sesuatuna aya keneh teh. Aya namina ghafara. Ghafara itu menutup. Artinya Allah akan menutup dosa. Dosa nama aya, tapi Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Allah akan tutup. Maka di surah Al-Baqarah ayat terakhir, ya, jelas wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tilu kan ya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Puncak-puncak itu warhamna, rahmat. Kalau magfirah ya Allah akan tutupi. Kalau rahmat, Allah Maha Rahman Rahim, maka Allah akan berikan kasih sayangnya. Di mana rahmat Allah di dunia kan baru satu. Ya, rahmat Allah di dunia kan hanya baru satu di dunia teh. Sisana engke di akhirat. Ngan urang mah masih kena resep karena rahmat dunia. Jangan semang rahmat sana. Rahmat dunia urang teh. Padahal rahmat Allah itu lebih dahsyat nanti di akhirat itu. Diibaratkan oleh Rasul sampai-sampai binatang-binatang diberikan rizki oleh Allah. Sampai-sampai seluruh yang ada di muka bumi ini Allah berikan, itu rahmatnya Allah.
Sampai-sampai ada binatang kuda atau binatang yang lain bisa memberikan makanan kepada anaknya. Itu teh rahmat Allah, tapi nembe hiji. Sisanya nanti di akhirat. Nah, orang udag tanu rahmatna eta, ya. Nah, ini kembali ke sini, kezoliman yang Allah akan ampuni adalah kezoliman dia dengan dirinya, juga kedoliman dia dengan orang lain, dengan Allah, punten, dengan Allah. Contohnya naon tah? Zolim orang sareng Allah. Zolim diri mah jelas lah, orang sering gitu ya. Zolim kita terhadap Allah. Hak Allah tidak ditunaikan oleh kita. Salat contohnya. Salat kurang ditinggalkan. Salat kurang kadang belang betong. Nah, itu nanti hak Allah. Nanti di akhirat apakah Allah akan mengampuni ataukah Allah akan mengazab, itu tergantung Allah. Berbeda dengan kemusyrikan yang tadi, ya. Berbeda dengan kemusyrikan yang tadi. Kemudian hadis berikutnya, ya ibadi in laqitani bi qurabil ardi khati'atan, wahai hambaku, jika kamu bertemu denganku dengan membawa dosa-dosa sebanyak bumi yang kamu lakukan, maksudnya dosa yang bergelima, malam tusyrik bi, selama kamu tidak musyrik kepadaku, laqituka bi qurabiha magfiratan, aku akan berikan magfirah. Syaratnya naon? Ulah musyrik. Ulah musyrik, jangan melakukan kemusyrikan, jangan melakukan perbid'ahan. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau menegaskan di hadis yang lain, beliau mengatakan begini, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu itu Nabi langsung bersabda begini, ma min abdin qala la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah summa mata ala dzalika, kemudian dia meninggal dalam keadaan bertauhid seperti itu, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga. Ketika masih ada tauhid dalam dirinya, tidak ada kemusyrikan. Wa in zana wa in sariko ya Rasulullah. Tuh nanya deh Abu Dzar teh. Abu Dzar Al-Ghifari ya. Wa in zana, walaupun orang itu berzina, wa in sariko, walaupun itu mencuri. Pertanyaan Abu Dzar. Maka jawab Nabi apa? Wa in zana wa in sariko. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Allah akan ampuni. Allah akan masukkan dia ke surga. Abu Dzar masih kena penasaran. Qultu wa in zana wa in sariko. Dua kali dah. Dua kali. Riwayat Ahmad sahih ya. Rasul, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, Nabi mengatakan wa in zana wa in sariko. Cek orang mana am gitu. Tapi Nabi ingin menerangkan ke Abu Dzar, termasuk ke kita hari ini. Dua kali kan tadinya. Katilu kalina. Abu Dzar, wa in zana wa in sariko, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, sampai ketiga kali. Maka Nabi menegaskan wa in zana wa in sariko. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia melakukan kemaksiatan apapun juga, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kecuali tadi apa? Kemusyrikan. Summa qala fir rabi'ah, sampai mengatakan kepada kali keempatnya, walaupun Abu Dzar cilaka, maksudnya di akhirat gitu, walaupun cilaka Allah akan ampuni selama tidak ada kemusyrikan. Mata sok tong dipiara kemusyrikan, bahaya ke di akhiratnya. Kemusyrikan, perbid'ahannya, kemusyrikan dan perbid'ahan. Ya, terakhir di sini, terakhir nama ayat hijinya. Terakhir. Di sini dijelaskan Ibnu Umar mengatakan kunna numsiku anil istighfar li ahlil kabair. Hatta sami'na nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala akhartu syafa'ati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Sorry Ibnu Umar kia, kami cenah pernah dulu menahan diri untuk tidak istighfar
menahan diri untuk tidak istighfar terhadap pelaku-pelaku dosa besar. Tetapi setelah turun ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, akhirnya Ibnu Umar dan yang lainnya mengoptimalkan lagi untuk beristighfar, berdoa kepada Allah. Sebab apa? Allah akan mengampuni dosa selain syirik gitu. Apakah sahabat ada yang melakukan kezoliman diri? Ya itu sahabat sama dengan kita. Hanya bedanya kalau sahabat melakukan kezoliman langsung datang ke Rasul. Kalau ada orang yang melakukan dosa besar dan ada hukum Islam langsung dieksekusi oleh negara. Kalau dia mesti dicambuk, kalau dia mesti dirajam, rajam. Kalau dia harus ditotogen di Gunung Kahanap, totogen. Dan itu habis perkara, beres. Tidak ada lagi dosa. Kan nyaman gitu mah. Kan datang ke Nabi abdi zina, Nabi ngabalieur. Terus datang lagi dia, Nabi abdi zina, ngabalieur deui terus ngabalieur sampai ditegaskan oleh Nabi, benar anyata zina? Ya Rasul, betul. Akhirnya dieksekusi dan dirajam sampai mati. Maka kata Nabi apa? Andaikan pahala ini dibagikan ke penduduk Madinah, banyak akan tercukupi. Padahal berzina. Itulah hebatnya hukum Islam. Di orang kan bukan hukum Islam, hukum negara kan, hukum di orang di Pancasila. Makanya ya beginilah negara kita. Sekarang bagaimana kalau ada manusia yang melakukan seperti itu? Ya harus segera tobat istighfar saja, pasrahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan yang ada dalam had, ada dalam hudud, ada dalam hukum Islam itu oleh Allah diampuni. Karena ingat, termasuk dosa besar jika ada sanksi di dunia. Salah satu tandanya, contohnya harus dirajam, berarti dosa besar. Ya, harus dicambuk, berarti dosa besar. Harus dilakukan potong tangan, dosa besar. Karena ada hukum di negara, gitu, negara Islam. Itu berarti dosa besar. Kalau di luar itu tidak ada yang tadi, tidak ada laknat. Kalau ada Nabi mengatakan, misal apa ya? La'anallahu ar-rasya wal murtashi. Allah melaknat yang menyuap dan menerima suap. Itu berarti dosa besar. Karena ada kata la'ana atau wailun. Wailul lil mutaffifin. Nah, itu berarti dosa besar. Dosa-dosa besar seperti itu. Ada kata laknat, ada had-had seperti tadi. Kalau dosa-dosa kecil itu tidak ada. Makanya tidak aneh kalau dosa-dosa kecil, nih ingat selalu ya. Kalau dosa-dosa kecil dengan sendirinya akan terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan dalam keseharian. Amal solat yang 5 waktu, amal Jumat ke Jumat, amal Ramadan ke Ramadan. Dan amal di hadis yang lain tambahan umroh ke umroh. Itu dosa yang akan menggugurkan. Termasuk amal wudu. Amal berjalan dari rumah ke masjid, itu semua dosa digugurkan. Dosa naon? Kecil, sogoir. Ada sogoir, ada kabair. Dosa-dosa kecil akan terhapus dengan yang tadi saya sebutkan diantaranya. Hadisnya yang mana? Kan jelas hadisnya, riwayat Muslim. Apa itu teh? As-sholawatul khomsu. Salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat, kalau ini harian, kalau Jumat pekanan, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan, tahunan, ya. Sabda Nabi, mukaffiratun, itu jadi kifarat dosa-dosa kita. Jadi kalau yang harian dari subuh ke zuhur, maka zuhur akan menghapus dosa-dosa dari subuh ke zuhur. Duhur ke asar, salat asar ini akan menghapus dosa-dosa dari duhur sampai asar. Terus begitu siklus kehidupan kita. Makanya bersih jeung bersih we hirup urang teh. Kenapa? Karena beginilah cara Allah untuk membersihkan kita dengan cara taat dalam melaksanakan ibadah, taat dalam melaksanakan amal soleh. Tapi tadi ada syaratnya, idza ujtunibatil kabairu. Apabila dosa-dosa besar dijauhi oleh orang tersebut, maka solat yang 5 waktu, solat Jumat, Ramadan ke Ramadan jadi kifarat dosa. Syaratnya dijauhi dosa-dosa besar. Berarti dosa naon ieu teh?
kecil. Dengan sholat, dengan sodakoh, dengan amar ma'ruf, dengan nahi munkar. Itu kata Hudzaifah bin Al-Yamani ketika ada pertanyaan dari Umar bin Al-Khattab. Itu semua akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kan dosa-dosa itu kan akan diampuni. Kecuali kembali kata dosa syirik, dosa bid'ah. Kemusyrikan dan perbid'ahan. Hadirin ikhwatul iman, itu kata Ibnu Umar ya. Kemudian terakhir di sini, terakhirnya di ayat kahiji ya, dijelaskan bahwa sama Ibnu Umar, ini cara mengkompromikan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dengan ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar 53. Az-Zumar 53 dikompromikan dengan An-Nisa ayat yang ini ya. An-Nisa dengan Az-Zumar bagaimana cara mengkompromikannya? Karena di Az-Zumar ada kata innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa semuanya karena Allah itu Ghafurur Rahim. Karena kumaha mengkompromikan ayat nu'ya dengan ayat yang tadi. Ini diperuntukkan bagi apa? Bagi orang-orang yang mau bertaubat selama di dunia. Allah menyebutkan di surah Az-Zumar ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, semua dosa Allah akan ampuni termasuk syirik kalau di dunianya dia bertaubat terhadap kemusyrikan dan perbid'ahannya. Tapi kalau An-Nisa yang disebutkan di sini itu nanti di akhirat. Nah, itu cara mengkompromikan. Kalau sudah begitu, oh jelas berarti apapun dosanya selama dia ingin beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53. Bagaimana orang-orang pelaku-pelaku yang melakukan dosa-dosa yang seperti tadi? Tentunya kembali kalau tadi dia melakukan dosanya itu adalah dan ingin bertobat, lihat di halaman terakhir bab 9. Allah menghijab taubat pelaku bid'ah, maksudnya taubatnya nanti. Tapi di sini jelaskan ada pernyataan Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, tabi'in ya. Ada berkata kepada beliau, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang telah meninggalkan pemikiran bid'ahnya? Dia sudah meninggalkan bid'ahnya, dia sudah meninggalkan musyriknya. Ibnu Sirin mengatakan, lihat kemana ia berpindah, gitu. Artinya jangan dulu langsung diterima. Ini pindahnya kemana? Dia sudah meninggalkan perbid'ahan. Ya pindahnya kemana? Jangan-jangan ada bid'ah yang baru begitu. Karena ada di bid'ah dan syirik mah basuh gitu ya. Nikmat gitu ya. Di dalam hal-hal yang seperti itu. Ya soalnya tinggal umat-umat manusia di kita seperti ini. Nah kemudian kata Ibnu Sirin yang lebih dahsyat itu adalah dari awal hadis, akhir hadis Nabi ini, dan di sini dijelaskan yamrukuna minal Islam kama yamrukus samha minar ramyah tsumma la yauduna ilaih. Kata Ibnu Sirin yang ini dalam hadis yang ini, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya busur dari anak panah, dan anak panah kan tidak mungkin lagi dibawa ke wadahnya. Mudah saja dilepas. Nah, orang yang melakukan perbedaan itu tidak mudah gitu maksudnya. Nah, terakhir dalam hadis yang lain, saya ingat hadis yang hasan disebutkan begini tentang bad bid'ah. Innallaha hajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Innallaha hajaba, sesungguhnya Allah akan menghijab an kulli sahibi bid'atin, setiap orang yang melakukan perbid'ahan. Jadi orang yang bid'ah akan dihijab taubatnya, akan dihijab doanya, hatta sampai dia yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan perbid'ahannya. Syirik dan bid'ah bukan Allah tidak mau menerima, tapi betul-betul dia mesti taubatan nasuha atas perbuatan bid'ah dan perbuatan syirik ini.
Demikian hadirin ikhwatul iman yang dapat kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, walaupun hanya satu ayat ya. Insyaallah ini semoga menjadi pelajaran bagi kita betapa ngerinya pelaku syirik, pelaku bid'ah, sampai-sampai tadi disebutkan di dalam dalil-dalil yang sudah disebutkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan bid'ah, dan semoga kita menjadi ahlus sunnah yang senantiasa menjaga, memelihara amalan-amalan Islam, amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan pemaparannya. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan oleh Allah SWT dalam menjalankan agama Islam, dan serta dijauhkan dari perbuatan syirik, dan senantiasa kita mentauhidkan Allah SWT. Mungkin kajian kali ini dicukupkan sekian. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.